Selamat pagi sahabat Avila yang terkasih, saya Romo Hieronimus CSE. Saya dari Tumpang Ngadireso, Malang. Saya baru saja selesai merayakan perayaan Ekaristi bersama para suster. Pada hari ini saya ingin men-sharingkan, membagikan kepada sahabat Avila mengenai mencintai Tuhan dan sesama di dalam kondisi pandemi ini. Dalam firman dikatakan, terutama dalam Markus 12 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Kemudian dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya tidak memakai yang kedua, yang saya pakai adalah amanat Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan menderita, yaitu kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Para saudara, seringkali kita mengatakan, Tuhan, bagaimana caranya saya mengasihi Engkau dan sesama di masa ini? Ya, kita bisa berdoa, kita bisa adorasi secara online, maupun juga kita perayaan Ekaristi secara online. Namun seringkali kan kita tidak puas di situ. Aduh, kalau secara online biasanya kan kita terima tubuh Kristus, kita langsung kalau datang ke adorasi memandang Yesus langsung ya. Hari ini kita tidak bisa, apalagi mengasihi sesama. Bagaimana cara mengasihi sesama? Wong kita ini seringkali lebih banyak di rumah. Lebih banyak bekerja di rumah. Ya mungkin sebentar lagi akan dibuka dan kita akan mengalami new normal, di mana kita harus menjaga sanitasi diri kita, kesehatan diri kita, dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita hidupi secara baru nantinya. Para sahabat Avila, bagaimana sih mencintai Tuhan dan sesama sekaligus dalam hidup sehari-hari di kondisi yang terbatas ini? Saya akan membagikan tips spiritualitas Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Kalau Anda mengenal Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, atau mungkin kalian lebih mengenal dengan Santa Teresia dari Lisieux. Para saudara, Santa Teresia Lisieux ini memiliki jalan tol yang disebut jalan kecil. Oh, jalan kecil kok jalan tol? Karena apa? Saya katakan jalan tol karena jalan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus begitu cepat membawa orang kepada kekudusan apabila dia setia dalam jalan ini. Perlu Anda ketahui sahabat Avila, Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus itu adalah seorang pujangga gereja. Ada 3 wanita yang menjadi pujangga gereja. Yang pertama adalah pelindung kalian, Santa Teresia Avila, Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, dan yang satunya, aduh saya lupa ya, itu loh yang membuat surat supaya paus dari pengasingan dibawa kembali ke tahtanya. Saya lupa, minta maaf. Ada 3 santa yang menjadi pujangga gereja. Bahkan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus ini bukan sekedar pujangga gereja saja. Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus adalah pelindung karya misi. Luar biasa, seorang wanita kudus yang multi talent dikatakan, ya. Bahkan Santo Yohanes Paulus kedua, ya, paus kita, mendiang paus kita yang sudah menjadi santo itu berkata, Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus adalah seorang santa, seorang kudus besar abad ini. Lalu pasti kita akan bertanya, apa yang telah dilakukan oleh Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus? Kenapa dia bisa menjadi pujangga gereja? Kenapa dia bisa menjadi pelindung karya misi? Kan seperti itu. Tahukah Anda, para sahabat Avila, Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus
itu adalah pembimbing novis dan juga koster. Dan yang luar biasa, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini adalah seorang biarawati Karmel tak berkasut yang biaranya adalah biara tertutup. Dia tidak pernah keluar-keluar. Dia tidak pernah pergi bermisi mungkin ke tanah mana, ke Afrika, kemana, ke tempat tanah-tanah misi. Dia hanya ada di biara yang tertutup. Lah kok bisa jadi pelindung karya misi ya? Bahkan dikatakan dia tidak banyak berkhotbah, dia tidak mengajar seperti para pujangga gereja yang lain. Santa Teresia Avila menulis ya ajaran-ajaran yang begitu luar biasa. Ya. Namun Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yang beliau menulis biografi tentang hidup beliau. Tetapi praktis yang dia lakukan begitu sederhana. Namun yang luar biasa, kesederhanaan itulah yang membuat dia menjadi kudus. Sahabat Avila yang terkasih, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengerjakan semua pekerjaan kecil-kecil itu dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Kemudian ia persembahkan setiap karya kecil, buah tangan kecil atau tindakan-tindakan itu untuk apa? Untuk mendoakan orang lain. Bahkan juga memohon kesembuhan, pertobatan, dan juga kelancaran karya misi. Sahabat Avila, seringkali kita berpikir, mana mungkin seperti itu. Para sahabat Avila yang terkasih, saya punya sisir. Iya. Ya, sisir. Sisir ini harganya mungkin 15-20 ribu. Sisir ini harganya. Murah bukan? Murah. Kalau dibanding dengan mobile phone atau handphone yang saya punya untuk merekam ini, harganya jauh sekali. Tetapi kalau saya bertanya, sisir ini milik Tuhan Yesus. Mobile phone atau handphone itu milik Romo Hieronymus. Kok Romo Yohanes saya sebut nama bapak saya. Sekarang saya tanya, lebih berharga mana? Sisir saya atau handphone itu? Handphone itu, sisir saya sisirnya Tuhan Yesus atau handphone saya? Lebih berharga mana? Tentu saja kita akan menjawab lebih berharga apa yang menjadi milik Tuhan Yesus. Sahabat Avila, sekecil apapun milik Yesus akan memiliki daya penebusan, daya pemulihan, dan juga memiliki daya untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik. Loh, ini lebih murah pastinya. Tetapi apapun yang menjadi milik Yesus memiliki daya penebusan, daya pemulihan, penyembuhan, dan juga daya untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi para sahabat Avila yang terkasih, yang dilakukan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus adalah karya-karya kecil, bahkan hal-hal yang biasa. Beliau mengambil jarum dan berkata, Tuhan, aku mengambil jarum yang jatuh ini demi cintaku kepadamu, dan ku persembahkan untuk saudara itu yang mengalami kesulitan bila engkau memberikan jalan keluar. Tuhan, aku mengambil sampah ini dan kuletakkan di tempat sampah demi cintaku kepadamu, dan ku persembahkan untuk mereka yang hidup dalam dosa, sehingga sampah-sampah dosa dalam hidup mereka diambil, dibuang, dan mereka kembali kepadamu. Bayangkan,
Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dilakukan demi cinta kepada Yesus dan dipersembahkan untuk semuanya. Inilah yang membuat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus besar. Dia mengajarkan jalan-jalan kecil dengan cinta yang besar. Karena cinta yang dipersembahkan itu dapat mengubah, memulihkan dunia. Bahkan dia selalu mempersembahkan, membuat pekerjaan-pekerjaan kecil yang dipersembahkan demi cinta kepada Tuhan. Untuk apa? Wujud-wujud misi untuk mereka yang ada di misi, untuk para imam yang bekerja di misi, bahkan juga konon untuk penjahat yang mau dihukum mati karena dia tidak mau bertobat dan bermusuhan dengan Allah. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil demi cinta kepada Allah dan dipersembahkan untuk untuk penjahat ini. Dan akhirnya sebelum dihukum mati, penjahat ini meminta untuk bertemu dengan seorang pastor dan dia bertobat. Sebelum dia dihukum mati, dia berdamai dengan Allah. Bahkan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dia menerima rasa sakit. Bukan berarti tidak mau berobat loh. Dia tetap minum obat. Tuhan, rasa sakit ini saya terima demi cintaku kepadamu dan kupersembahkan untuk mereka yang mengalami sakit, supaya mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kita bisa melakukan banyak hal. Masak, mencuci, menyapu, apapun pekerjaan-pekerjaan kita di rumah ataupun nanti bisa dilakukan di new normal. Kita lakukan demi cinta kepada Tuhan dan kita persembahkan. Untuk siapa? Untuk Anda sendiri, untuk keluarga, untuk mengalami yang permasalahan, untuk dunia, untuk kesembuhan dunia, untuk gereja, untuk negara kita. Banyak. Kita mencintai Allah sembari mencintai sesama dengan langsung. Dan ini luar biasa para saudara. Bahkan saya sendiri di sini tidak banyak pelayanan. Apa yang saya lakukan saya nyapu, saya cuci piring, saya belajar, apapun yang saya alami. Bahkan saya minum obat. Anda tahu mungkin saya stroke 3 kali, minum obat setiap hari, kadangkala capek. Tapi saya lakukan demi cinta kepada Tuhan. Supaya orang-orang yang mengalami sakit mendapatkan obat dan kesembuhan. Dan puji Tuhan banyak hasilnya. Ada orang dipulihkan, disembuhkan. Bahkan kami mengajari jalan ini kepada seorang ibu yang keluarganya dalam keadaan retak. Suaminya sering selingkuh, bahkan pernah membawa wanita pulang ke rumah. Ibu ini datang, kemudian kami ajarin, tentu saja ada doa penyembuhan batin dan sebagainya. Tapi kami ajari dengan jalan kecil ini. Dan yang luar biasa, dengan setia dia lakukan. Kalau nggak salah 2 atau 3 tahun atau 4 tahun saya lupa. Tuhan menjamah suaminya. Si ibu ini tidak lagi konsentrasi kepada masalahnya, tetapi juga mengubah yang lain dengan doa-doanya. Maka apa yang terjadi? Suaminya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Dan Anda pun bisa melakukannya. Para saudara, hal-hal kecil yang kita persembahkan kepada Allah, demi cinta kepada Allah, memiliki makna, memiliki daya penebusan, daya pemulihan, daya pembaharuan. Mari kita lakukan, jangan takut. Banyak yang bisa kita lakukan. Bersama Tuhan, kita bisa. Ya Tuhan, kami persembahkan semuanya ini demi cinta kami kepadamu. Dan kami wujudkan untuk pembaharuan bangsa dan negara kami, kesembuhan dan pemulihan keluarga kami, pemulihan ekonomi kami, dan juga supaya dosa-dosa kami diangkat, kelemahan-kelemahan kami dihapuskan, sehingga kami semakin mencintai Engkau dalam hidup kami. Demikian sahabat Avila, apa yang bisa saya sharingkan, tips yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan sertamu. Semoga para sahabat Avila dan semuanya saja senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.